Apa sih tata nama senyawa kimia itu? Jadi, tata nama senyawa kimia itu merupakan serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Contohnya yaitu garam dapur ataupun dalam nama IUPAC-nya disebut natrium klorida. Jadi, IUPAC itu adalah singkatan dari International Union for Pure and Applied Chemistry. Nah, pada tata nama senyawa kita akan pelajari tentang tata nama senyawa ionik biner dan poliatom, tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa asam, tata nama senyawa basa, dan tata nama senyawa hidrat. Kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas yaitu tata nama senyawa ionik biner dan poliatom, di mana senyawa biner dan poliatom itu ketika senyawa ionik logam bertemu dengan non-logam. Nah, ketika kita akan menulis penamaannya, unsur yang di depan itu adalah unsur kation yaitu unsur logam, dan unsur di belakangnya yaitu unsur anion ataupun unsur non-logam, dan diakhiri dengan tambahan ida. Nah, contohnya di sini ada NaBr, di mana Na plus itu merupakan logam dan Br min itu merupakan non-logamnya. Jadi otomatis Na plus itu ada di depan dan Br min itu ada di belakang, sehingga menjadi natrium bromida, di mana ida itu ada tambahan. Nah, contoh selanjutnya ada K3PO4, di mana itu merupakan kalium fosfat. Nah, K plus ini merupakan unsur logamnya dan ion fosfat ini merupakan non-logamnya, sehingga menjadi namanya kalium fosfat. Mengapa tidak diakhiri dengan ida? Karena akhiran ida itu hanya diberikan kepada logam yang memiliki satu bilangan oksidasi. Contoh selanjutnya yaitu ada FeCl2 dan FeCl3, di mana FeCl2 itu tersusun dari kation Fe2+ dan anion Cl-, sedangkan FeCl3 itu tersusun dari kation Fe3+ dan anion Cl-. Nah, karena Fe-nya yang memiliki muatan yang berbeda, maka penamaan itu ditambahkan dengan jumlah muatan kationnya. Nah, menjadi besi 2 klorida dan besi 3 klorida. Nah, penamaan ini hanya berlaku jika ion positifnya itu memiliki lebih dari satu muatan. Jadi, kalau tidak memiliki lebih dari satu muatan itu tidak dituliskan angka yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel nama-nama kation dan anion ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tata nama senyawa kovalen, di mana senyawa kovalen ini ketika non-logam bertemu dengan non-logam. Nah, urutan penulisannya ini dengan urutan prioritas yang diawali dengan unsur elektropositif dan diikuti dengan elektronegatif. Nah, seperti ada di sini dimulai dari boron, silikon sampai dengan klorin, oksigen, dan fluorin. Nah, penamaan senyawa kovalen ini diawali dengan jumlah atom pertama dan diikuti dengan namanya, kemudian jumlah atom kedua dan diikuti dengan nama dan diakhiri dengan ida. Dan untuk jumlah atomnya ini penyebutannya menggunakan angka Romawi nih teman-teman. Kayak misalnya 1 itu ada mono, 2 itu di, 3 itu tri, terus ada tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Jadi kita harus hafal nih ya sama nama-nama ini. Kita lanjut ke contohnya ya. Nah, di sini contohnya ada CO2 yaitu karbon monoksida. O-nya ini merupakan 1, jadi di sini kita menggunakan mono dan diakhiri dengan ida, jadi karbon monoksida. Selanjutnya ada CO2 karena O-nya 2 menjadi karbon dioksida. Dan contoh selanjutnya ada N2O5 yang mana namanya dinitrogen pentaoksida. Nah, kalian harus tahu nih bahwasanya tulisan mono dan yang lainnya itu hanya berlaku untuk unsur yang kedua saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tata nama senyawa asam ya teman-teman, yaitu tersusun atas ion hidrogen dan anion. Penamaannya ini diawali dengan nama asam dan diikuti dengan nama anionnya. Nah, contohnya ini ada H2SO4 yang tersusun dari H+ dan SO4 2-. Nah, susunan penamaannya yaitu diawali dengan asam dan dilanjutkan dengan nama anionnya, yaitu di sini nama anionnya sulfat. Contoh lain ada HNO3 tersusun dari H+ dan NO3-. Kemudian nama penamaannya diawali dengan asam dan diikuti nama anionnya yaitu nitrat. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa basa yang mana tersusun dari kation dan ion hidroksida.
Penamaannya ini diawali dengan nama kationnya ya teman-teman, kemudian diikuti dengan hidroksida. Contohnya itu ada NaOH yang tersusun dari Na+ dan OH-. Nah, nama kationnya di sini yaitu natrium dan diikuti dengan hidroksida. Selanjutnya ada MgOH2 di mana tersusun dari Mg2+ dan OH-. Nah, nama kationnya di sini merupakan magnesium dan diikuti dengan hidroksida. Yang terakhir ada tata nama senyawa hidrat. Nah, senyawa hidrat ini merupakan senyawa yang berwujud kristal yang di dalamnya itu mengikat sejumlah molekul air. Di sini ada contohnya itu MgSO4 7H2O, di mana jumlah molekul air yang terikat itu ada 7 dalam magnesium sulfat heptahidrat.